Terus sama. Selamat malam Bu, mohon izin mengenalkan diri, nama Taruna Buddha Muhammad Safril, nomor Taruna 2201276. Bersama rekan saya itu Dimas Wicaksana, nomor Taruna 2201094. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint, yaitu tentang rancangan Momen Taruna. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pomade tersebut. Pomade sendiri merupakan varian dari minyak rambut bagi kaum pria. Pria yang banyak menggunakan pomade ialah kalangan anak muda yang senang bergaya. Pomade sendiri saat ini cukup populer, oleh karena itu banyak pula produk pomade yang beredar di pasaran. Ternyata memiliki penampilan yang bagus dan menarik, bukan hanya dimiliki oleh seorang wanita. Karena kaum pria pun bisa memiliki penampilan yang menarik dan rapi serta mengikuti tren yang ada. Oleh karena itu, seorang pria yang menggunakan pomade dianggap lebih bergaya dan juga tampan. Baik, yang pertama kita akan langsung masuk kepada alat dan bahan pembuatan. Yang pertama itu adalah beeswax atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lilin madu. Lilin madu ini bisa digunakan dan ditemukan di toko kosmetik ataupun di toko online. Lilin madu ini sering digunakan pula sebagai bahan dasar kosmetik. Hal ini dikarenakan sifat dari lilin madu yang melembabkan dan juga berkilau. Yang kedua adalah minyak kelapa. Bukan rahasia umum, minyak kelapa bisa digunakan sebagai melembabkan rambut dan juga mengatasi rambut rusak. Menggunakan minyak kelapa sebagai salah satu bahan pembuatan pomade pun tak akan merusak rambut kamu. Yang ketiga adalah lempeng bentonik. Lempeng bentonik ini termasuk dalam jenis tanah liat. Pembentukan dari lempeng bentonik ini terjadi karena pelapukan abu vulkanik. Oleh karena itu, lempeng bentonik ini pun kaya akan natrium dan juga kalsium. Selain itu, lempeng bentonik juga memiliki manfaat bagi penangkal radikal bebas. 4. Minyak esensial. Minyak esensial ini bisa digunakan sebagai menambah wangi pada pomade yang akan kita pakai. Jadi jenis aroma minyak yang akan digunakan pun tergantung dari selera kita. Minyak zaitun dan minyak almond. Kedua minyak ini sama-sama memiliki fungsi untuk melembutkan dan juga melembabkan rambut. Selain itu, banyak pula nutrisi yang ada untuk rambut ini. Maka tak ada salahnya untuk menambahkan minyak zaitun dan juga minyak almond pada bahan dasar pembuatan pomade. 6. Panci dan wadah kecil. Panci di sini digunakan untuk memanaskan dan mencampurkan semua bahan yang ada. Sedangkan mangkuk bisa digunakan untuk menuangkan bahan yang telah tercampur. Berikut gambar alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pomade, yaitu yang pertama beeswax, kedua minyak kelapa. Cara pembuatan. Baik, selanjutnya adalah cara pembuatan. Yang pertama adalah kita memanaskan air dalam panci. Setelah memanaskan air hingga mendidih, usahakan menggunakan api yang sedang. Setelah itu, lelehkan lilin madu dengan double boiler. Selanjutnya, kamu bisa menuangkan lilin madu di panci lainnya. Setelah itu, lelehkan di atas air yang mendidih tersebut. Cara ini sama seperti kamu melelehkan sebuah coklat. Sambil dilelehkan, kamu mengadukkan agar lelehan lilin madu merata. Yang ketiga adalah masukkan bahan pada lilin madu. Setelah itu, kamu bisa menambahkan minyak-minyak yang ada dengan takaran sedikit. Kamu bisa menambahkan 1,5 sendok makan minyak zaitun, beberapa tetes minyak esensial sebagai pewangi serta setengah sendok teh untuk minyak almond. Kemudian aduk semua bahan hingga merata. Selanjutnya masukkan lempeng betonik. Setelah semua bahan tercampur rata, kamu bisa mematikan api dan kompor atau memindahkan wadah tersebut ke meja. Setelah itu tuangkan lempeng betonik yang sudah dicampur dengan air hingga lembek. Aduk rata adonan yang setelah tercampur lempeng betonik hingga merata. Tuangkan pada wadah kecil dan ratakan. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, kamu bisa menuangkan pada wadah yang lebih kecil dan bisa digunakan sebagai tempat pomade. Kemudian biarkan pada suhu ruangan hingga dingin dan menggerak. Terakhir, pomade sudah siap digunakan untuk membantu gaya tatanan rambut kamu. Ya, berikut gambar-gambar proses pembuatan. Strategi pemasaran. Dalam melakukan pemasaran pomade, ada beberapa strategi yang kita gunakan, yaitu menurut Kotler dan Armstrong, yaitu satu, nilai pelanggan, customer value based pricing, harga berdasarkan biaya cost based pricing, harga berdasarkan persaingan, competition based pricing. Satu, penetapan harga berdasarkan nilai pelanggan atau customer value based pricing. Penetapan harga ini menggunakan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya yang dikeluarkan si penjual.
sebagai kunci penetapan harganya. Ada dua tipe value based pricing, yaitu good value pricing atau penetapan harga yang baik. Dua, value added pricing, penetapan harga berdasarkan penambahan nilai. Yang pertama, penetapan harga yang baik, yaitu good value pricing, adalah penetapan harga dengan menawarkan kombinasi yang benar dari kualitas dan pelayanan yang baik dengan harga yang adil. Kedua, penetapan harga berdasarkan penambahan nilai. Value added pricing adalah penetapan harga dengan menambahkan nilai pada fitur dan pelayanan untuk mendiferensiasikan penawaran mereka dan mendukung harga mereka yang tinggi daripada memotong harga untuk bersaing dengan kompetitor. Baik, selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Penetapan harga ini berdasarkan biaya produksi, mendistribusikan, dan menjual produk. Jadi, kita melakukan riset dan juga analisa tentang berapa biaya yang dikeluarkan, berapa biaya untuk mendistribusikan barang, dan juga berapa harga jual dari produk tersebut. Juga terbagi dua, itu penetapan harga berdasarkan penambahan biaya atau cost plus pricing. Hal metode penetapan harga yang paling simpel dengan menambahkan standar kenaikan biaya produk. Yang kedua adalah penerapan harga berdasarkan analisis titik impas dan target laba atau break-even analysis and target profit pricing. Dalam metode penetapan harga dengan menggunakan perusahaan di mana harga akan mencapai impas atau mencapai target pembelian yang dicari. Yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan persaingan atau kompetitor. Penetapan harga ini kita lihat dari harga pasaran, berapa komen tersebut dijual di online store maupun di offline store. Untuk itu kita menganalisa berapa sih harga yang paling cocok kita tetapkan yang bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada dengan kelebihan komen yang kita punya. Promosi, dalam melakukan promosi, pemerintah melakukan menggunakan bauran promosi periklanan atau advertising. Promosi menggunakan media elektronik. Yang pertama adalah katalog pomed, dipromosikan menggunakan katalog yang ditujukan khusus kepada barbershop agar barbershop tertarik untuk melakukan persediaan produk dari pomed. Jadi kita akan bekerja sama dengan beberapa barbershop yang dimana orang-orang yang datang kepada barbershop juga akan eh, melihat dan juga memperhatikan beberapa produk-produk pomade yang kita punya sehingga menaikkan promosi dan juga dengan katalog yang bisa mempermudah bagi para pelanggan untuk mengenali jenis-jenis pomade yang akan kita tawarkan. Yang ketiga adalah Instagram. Tentu ini adalah suatu kemajuan teknologi yang memiliki potensi yang sangat besar, di mana ini adalah jejaring sosial media punya efektivitas tinggi dalam mempromosikan barang-barang yang akan jual. Karena pada zaman sekarang, kebanyakan 80% orang kemungkinan akan berbelanja secara online dan 20% orang akan berbelanja seperti biasa atau offline. Yang terakhir adalah people adalah sebuah pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa atau produk sehingga dapat mempengaruhi pembeli. Elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan juga konsumen lain dalam lingkungan jasa. Dalam artian, kita bisa mempromosikan dari teman ke teman, dan juga dia bisa mempromosikan ke orang-orang lain sehingga akan menyebar dari orang ke orang. Mungkin sekian presentasi kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ini kan udah Hmm.